Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jika seseorang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menjadi sempurna, maka Tuhan melalui Roh Kudus akan memuridkan orang percaya tersebut untuk menjadi man of God atau manusia Allah. Saya ulangi kalimat ini, saudara. Jika seseorang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menjadi sempurna, maka Tuhan melalui Roh Kudus akan memuridkan orang tersebut menjadi man of God atau manusia Allah. Dan jelas Tuhan pasti sangat mengenal atau menandai orang yang sungguh-sungguh memiliki niat yang kuat untuk masuk dalam proses man of God atau menjadi manusia Allah yang sempurna di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rajin ke gereja, saudara, mereka yang mengikuti liturgi atau misah, mengambil bagian dalam pelayanan, menjadi pendeta, menjadi pelayan, menjadi aktivis. Belum tentu saudara bisa memiliki kerinduan yang kuat menjadi man of God atau manusia Allah atau manusia ilahi. Belum tentu. Saya mengatakan ini karena saya sebagai pendeta, sebagai pelayan, saya mengerti benar dan tahu, karena saya ada di wilayah itu dahulu. Tidak memiliki kerinduan untuk menjadi man of God atau manusia ilahi yang sempurna. Padahal jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau saya tidak meleset Matius pasal 5 ayat 16, Matius pasal 5 ayat 16 berkata begini. Matius 5 ayat 48 ya. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pernahkah saudara memikirkan akan hal ini? Memiliki kerinduan yang kuat agar aku bisa menjadi manusia ilahi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Saya kira sebagian besar kita ini tidak memperkarakan ini. Bukan tidak ada orang yang memikirkan hal ini, ada, tapi sedikit sekali, saudara. Sangat sedikit, saudara. Dan tentu saya harus memberitahu kepada saudara sekalian, juga kepada diri saya sendiri. Kita harus memikirkan hal ini dari sejak kita bangun tidur sampai kita istirahat malam. Hanya ini yang kita pikirkan, saudara. Yang tentu saudaraku, kalau kita memikirkan akan hal ini, tidak mungkin kita berbuat dosa, apalagi melanggar pelanggaran moral umum. Tidak mungkin. Pasti semua yang dikerjakan, dilakukan, dan yang dipikirkan, termasuk yang diucapkan, tidak akan mungkin meleset
Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana menjadi manusia Allah, man of God. Bagaimana Tuhan aku bisa menjadi sempurna. Ini sukar, saudaraku. Perlombaan yang diwajibkan hanya ini. Bukan perlombaan bagaimana bisa menjadi orang sukses, terkenal, terkemuka, terhormat, memiliki kedudukan tinggi, jabatan, punya uang banyak. Kita bukan berlomba untuk itu. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kalau tidak, saudara meleset, sekalipun orang itu pelayan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menjadi manusia Allah bisa membedakan orang ini rohani atau tidak. Sekalipun dia orang yang tinggal di gereja, bisa merasakan saudara. Walaupun dia dikategorikan orang yang memiliki karunia, bisa membedakan orang ini rohani atau tidak. Karena setan bisa menipu banyak orang. Terlebih khusus orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pelayan. Loh, saya pelayan, saya tahu. Kapan saya rohani, kapan saya tidak rohani. Oh, saya tidak melakukan pelanggaran moral umum. Tapi ada saat-saat saya keluar dari hadirat loh. Ketika saya mulai tidak suka berdoa, ketika saya tidak lagi merindukan baca firman, itu sudah menunjukkan bahwa saya sudah tidak rohani. Ketika saya melayani hanya asal-asalan saja, atau ketika saya melayani hanya sebagai profesi. Anda bisa bayangkan dia memimpin pujian, penyembahan, tapi dia tidak pernah menyembah Tuhan secara pribadi. Anda bisa bayangkan dia sebagai singers, tapi dia tidak pernah memuji Tuhan secara pribadi, saudara. Apa ini tidak hanya menjalankan kewajiban atau profesi gerejawi? Dia kelihatan berdoa di depan umum, tapi dia tidak punya doa pribadi. Apa itu tidak melecehkan Tuhan? Apa itu tidak menipu jemaat? Saya bicara dari dalam diri saya sendiri, saudaraku. Dia main musik tapi dia tidak pernah memainkan perasaannya untuk Tuhan. Dia bisa melayani, saudaraku. Dan orang-orang begini kalau tidak bertobat, mati kamu berhadapan dengan Allah. Matius 7:21-23 jelas. Tuhan berkata begini, ayat yang ke-23. Pada waktu itulah kau akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan Tuhan tidak kenal kita. Tuhan tidak menikmati ginosko. Aku tidak bisa menikmati kamu karena pelayananmu palsu. Kamu hanya melayani hanya karena profesi. Hanya karena supaya dilihat orang, mendapat pujian, mendapat jempol manusia. Kamu tidak melayani perasaanku. Ngeri ini, saudaraku. Saya perkarakan itu demi Tuhan Allah yang hidup. Saya berkhotbah saat ini, menyampaikan renungan ini kepada saudara. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi kita yang tidak serius. Mestinya semua yang kita lakukan itu, kita melayani perasaan Bapa, bukan mendapatkan pengakuan pujian dari manusia. Karena baik kau makan, minum, dan melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja bisa tidak menjadi rohani kalau pemimpin tidak rohani. Gereja tidak bisa menjadi rohani kalau pemain musik, multimedia, singers, WL, pejabat-pejabat pelayanan tidak rohani.
dan tidak mungkin dapat merohanikan orang lain. Kita bisa menipu Tuhan, saudara. Pemimpin keluarga yang tidak rohani membuat satu keluarga tidak rohani. Pemimpin perusahaan yang tidak rohani bisa membuat satu perusahaan tidak rohani. Pemimpin sekolah tinggi teologi yang tidak rohani tidak mungkin dapat merohanikan siswa maupun mahasiswanya. Ini yang kita gumuli setiap hari. Jangan sampai kita bersandiwara di hadapan Allah, dan ketika kita menutup mata, Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu. Aku tidak bisa merasakan pelayananmu. Aku tidak bisa menikmati pikiranmu kotor diisi dengan hal-hal yang najis. Perkataanmu tidak memberkati. Tindakan-tindakanmu ceroboh. Pelayananmu hanya asal-asalan. Aku tidak bisa merasakan. Pekerjaanmu asal-asalan. Engkau mengurus rumah tangga asal-asalan. Engkau melakukan segala sesuatu hanya asal-asalan." Wah, itu yang mengerikan, saudara. Coba kita mengoreksi diri sendiri, saudara. Jangan sampai kita gagal di hadapan Allah. Peringatan di dalam Injil Lukas pasal 19, Injil Lukas 16 mengenai kisah orang kaya yang gagal di hadapan Allah. Matius pasal 25 ayat 1 dan seterusnya mengisahkan 5 gadis bodoh yang gagal di hadapan Allah. Istri Lot yang gagal di hadapan Allah. Dan banyak lagi yang lain menjadi contoh bagi kita, saudaraku. Amin.